Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Hendris, apa kabar kalian semua? Semoga Sahabat Hendris dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa Sahabat Hendris, welcome back to my YouTube channel, Hendris Media. Break sejenak dari pemberitaan Hasto, Sekjen PDIP jadi tersangka KPK. Ini ada analisa dari pengamat yang masuk akal, kenapa Erdogan dan teman-teman waktu Prabowo menyampaikan statementnya di KTT D8 di Mesir beberapa waktu yang lalu itu walk out, dan ini sebenarnya terjadi Sahabat Hendris, dan ini masuk akal. Oke, disimak sampai selesai ya. Tapi bagi kalian yang baru mampir ke channel YouTube Hendris Media ini, jangan lupa ya support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial Sahabat Hendris semua. Oke, kita bacakan guys ya. Erdogan WO walk out, maksudnya pengamat Prabowo terlalu menggurui soal dukung Palestina. Prabowo tidak jadi datang ke Malaysia yang katanya demam. Sebenarnya bukan demam. Ini disimak sampai selesai guys ya. Pengamat Timur Tengah Smith Al-Hadar menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam forum KTT Developing Aid D8 yang menyuruhkan persatuan negara-negara Islam memang bagus. Namun Prabowo terkesan menggurui dan abai terhadap apa yang telah dilakukan negara-negara tersebut. Hanya saja terkesan Prabowo menggurui dan abai bahwa sesungguhnya seluruh negara Islam, khususnya negara Timur Tengah, termasuk Turki, Iran, dan Mesir, sudah cukup keras mengecam Israel, kata Smith kepada media Indonesia. Bahkan, Turki menghentikan kerjasama ekonomi dengan Israel dan ikut bergabung dengan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di hadapan Mahkamah Internasional. Sementara apa yang dilakukan RI dipandang belum seberapa ketimbang apa yang sudah dilakukan negara-negara D8, khususnya Turki, Iran, dan Mesir. Jadi bisa dipahami bila ada pemimpin yang tersinggung, lalu walk out, paparnya. Smith menambahkan, Iran sendiri 2 kali melancarkan serangan besar ke Israel, sementara Mesir terus berusaha meloloskan genjatan senjata Hamas Israel. Prabowo sendiri, kalau saya tidak salah, tidak mengecam Israel dan hanya menyerukan persatuan negara-negara Islam. Lanjutnya, ya, di dalam pidato Prabowo tersebut di KTT 8, ya, dia lebih menyerukan persatuan negara-negara Islam. Menurutnya, Prabowo tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang perkembangan di Gaza dan apa yang telah dilakukan negara-negara di kawasan. Mereka umumnya mengalami gejolak politik dalam negeri akibat tidak berdaya menekan Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa untuk segera mengakhiri genosida serta ethnic cleansing yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Dia tak memungkiri bahwa Indonesia begitu vokal membela dan mendukung Palestina di forum-forum internasional, tetapi tidak berarti menampik tindakan telah dilakukan negara-negara Islam. Istilah kata itu mengucilkan negara-negara Islam lain tidak melakukan apa-apa, kan gitu. Benar, RI sudah cukup membela Palestina di forum-forum internasional, tapi tidak berarti yang dilakukan negara-negara Islam lain lebih kecil kontribusinya jika dibandingkan dengan RI. Jadi tidak ada tempatnya Prabowo seolah menyalahkan negara D8, khususnya Turki, Iran, dan Mesir, yang dianggap belum cukup berbuat untuk Palestina termasuk dalam bantuan kemanusiaan, tegasnya. Dia juga menyoroti kritikan Prabowo tentang ketiadaan solidaritas, kerjasama, dan keterpecahan suara di antara sesama negara muslim. Harus diakui ada agenda dan kebijakan yang agak berbeda di antara sesama negara muslim terkait cara menghadapi Israel. Tapi mereka satu suara dalam mendukung Palestina, ujarnya. Prabowo tidak cukup peka ketika dia mengatakan kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa? Pada kesempatan itu Prabowo juga mengkritik strategi divide et impera yang masih melemahkan solidaritas antar negara muslim, tambahnya. Smith mengungkapkan dalam pidatonya, Prabowo menyebut konflik internal di beberapa negara muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama. Kritik ini sepertinya mengarah pada Turki dan Iran yang berseberangan terkait Suriah. Makanya Erdogan walk out, ya kan? Karena ada kritik gitu ya. Pasalnya Iran mendukung rezim Bashar al-Assad, sementara Turki mendukung oposisi pimpinan HTS.
secara substansi Prabowo tidak salah, tapi artikulasi tidak diplomatis dan salah tempat. Tidak seharusnya KTT D8 dijadikan ajang salah menyalahkan, pungkasnya. Nah, itu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan oleh pengamat ini masuk akal ya. Kenapa kok Erdogan dan pimpinan-pimpinan yang lain itu walk out saat Prabowo berbicara. Dan saya baca komen-komen netizen, ini terbukti lagi wajar kalau Prabowo diberi nilai 11 dari 100 oleh Anies Baswedan. Nah, itu kata-kata netizen ya. Statement Prabowo lah yang membuat walk out ini para pimpinan yang ada di sana gitu loh. Nah, gara-gara insiden ini kabarnya Prabowo bad mood banget, dan dalam perjalanan pulang dari Mesir secara mendadak tunda pertemuan dengan PM Malaysia yang udah bersiap di lokasi di Langkawi. Saat Prabowo karena nggak mungkin ngomong alasan tundanya karena Prabowo bad mood ke staf PM Jiran, maka tersebutlah kata demam. Apesnya PM Jiran nge-tweet itu, tapi tidak berselang lama muncul berita dan foto Prabowo pimpin rapat terbatas pas tiba di Halim. Apesnya lagi si Teddy yang pingin menepis kabar Prabowo nggak sehat, nggak tahu ke publik, taunya itu dari tweetnya PM Jiran. Jadi sudah tersebar ke publik ya, dan juga di berita-berita televisi itu Prabowo lagi demam, maka dia tidak bisa melanjutkan lawatannya ke Malaysia. Tapi tiba-tiba di Halim segar bugar memberikan rapat terbatas, kan itu nggak kebayang deh betapa beratnya Fufu Fafa menahan godaan untuk mengetik di Kaskus buat ini ya. Nampaknya terjawab sudah ya kenapa Erdogan itu walk out pada acara KTT D8 saat Prabowo menyampaikan statementnya. Nah, cuma kan yang didramatisir oleh masyarakat kita yaitu saat Erdogan menyenggol kursinya Prabowo, seolah-olah itu sengaja. Padahal kalau menurut saya itu sih bisa jadi tidak sengaja, karena mungkin Erdogan kan badannya besar gitu ya, mungkin kesenggol ya. Jadi tapi didramatisir gitu loh ya. Dan sementara banyak orang yang mengeluh-ngeluhkan statement Prabowo saat itu. Memang statementnya itu benar, tapi substansinya itu yang mungkin sesuai dengan kata pengamat tadi kurang tepat gitu ya. Nah, jadi rame-rame nih netizen kembali mengulik-ngulik. Ya wajar kalau diberi nilai 11 dari 100. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia juga di forum internasional, kepala negara kita, presiden kita seolah-olah dipermalukan di KTT tersebut. Tentu kita marah gitu ya. Tapi kita harus objektif menilai gitu loh. Ya. Kita harus melihat dengan seksama kenapa dan ada apa. Kita tidak boleh menilai hanya dari video pendek saja ya. Kita lihat dulu dong, apa sih sebenarnya substansinya, kenapa mereka melakukan itu ya. Jangan kita gampang dengan mudah marah gitu ya, tersinggung dari video yang beredar, tapi kita tidak tahu substansinya. Jadi kita harus berpikir dulu ya, apakah yang dilakukan itu tepat gitu kan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pihak lain gitu loh. Jadi kita harus mengaca. Jadi memang ini masukan untuk pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo dan mungkin para staf-stafnya yang itu harus memahami ya substansinya dengan benar. Ya ini kan seolah-olah kalau dari pengamat tadi mengatakan ya Prabowo tidak memahami substansinya, apa yang disampaikan saat itu ya, dengan apa yang realita terjadi. Oke, itu saja video kali ini sahabat Henris. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.